Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya akan mengerjakan 3.7 pada pelatihan makalah best practice. 3.7 ini adalah subtopiknya kaidah kebahasaan dalam penyusunan KTI. Baik, langsung saja kita mulai. Nomor 1, contoh kalimat yang tidak efektif adalah yang tidak efektif. Ini tidak efektif. Mengumumkan bahwa hasil ujian akan diterima 2 minggu ke depan. Jadi tidak efektif. Nomor 2, siswa yang rajin masih dapat dijumpai di mana-mana, baik itu di dalam kota, pinggir kota maupun desa. Siswa yang berprestasi pun juga cukup banyak dijumpai. Tak sedikit dari mereka juga memperhatikan lingkungan sekitar. Tampaknya masa depan generasi penerus bangsa masih bisa diharapkan. Paragraf di atas merupakan contoh ini induktif ya. Nomor 3, kelogisan dalam kalimat yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kelogisan berhubungan dengan penalaran, yaitu proses berpikir untuk menghubung-hubungkan fakta yang ada sehingga sampai pada suatu simpulan. Berikut ini contoh kalimat yang logis. Ini salah di sehingga ini ya, kurang logis. Kampus Indonesia lusanya mudah bekerja, ini kurang logis. Peneliti terkenal yang kemarin Pak. Ini masih perlu pertanyaan, jadi yang paling tepat adalah yang A. Baik, nomor 4. Dalam karya tulis ilmiah, seorang penulis sebaiknya menggunakan kalimat yang benar, jelas, mudah dipahami oleh orang lain secara tepat dan memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca. Seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara disebut kalimat efektif. Nomor 5. Ini ada beberapa pernyataan yang ditanyakan adalah susunan kalimat pada paragraf yang benar. Baik, ini yang benar dimulai dari nomor 2. Tinggal yang B atau yang C yang paling tepat. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaiknya kecenderungannya justru semakin memburuk. Kira-kira 4 atau 3 dulu ya. Ini 4 dulu. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penerbangan liar semakin meningkat. Baru nomor 3. Diperburuk lagi. Oke, baik. Ini 2, 1, 4, 3, 5. Nomor 6. Ada beberapa pernyataan kalimat yang tidak efektif. Ya, ini memang harus dibaca dulu pernyataan ini. Terlihat nomor 2 ini tidak efektif karena ada kata para, masih dijamakkan penduduk-penduduk, harusnya para penduduk gitu saja ya, atau penduduk-penduduk tanpa para. Baik, berarti yang tidak efektif adalah nomor 2. Selanjutnya nomor 7. Salah satu ciri kalimat efektif adalah kehematan. Di bawah ini contoh kalimat yang hemat. Yang hemat ya, ini salah, yang nomor asalnya ini di para ibu-ibu, harusnya para ibu gitu aja. Kemudian yang C salahnya di banyak orang-orang, harusnya banyak orang atau orang-orang gitu. Ini juga demikian. Jadi yang paling tepat adalah waktu tempuh yang digunakan hanya selama 45 menit untuk sampai ke daerah itu. Nomor 8. Karya tulis ilmiah sebaiknya disusun dengan menggunakan kalimat yang tidak ambigu atau bermakna ganda agar pembaca tidak punya tafsiran ganda terhadap sebuah pernyataan. Di bawah ini merupakan contoh kalimat yang tidak ambigu. Sumbangan keempat desa sudah sampai kepada para pengungsi. Lukisan itu akan saya beli karena indah. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa. Ini ambigunya mahasiswa yang terkenal atau perguruan tinggi yang terkenal. Kalau ini ambigunya penelitian yang baru atau baru akan dilaksanakan. Ini ya. Oke, baik. Nomor 9. Contoh kalimat yang efektif. Di sini yang efektif nomor bagian A dan C ini hampir sama. Perbedaannya hanya di pengolahannya sama mengolahnya. Jadi yang paling tepat yang ini ya, yang selaras cara membuang, memilah dan mengolahnya. Imbuhannya sama-sama me. Baik.
Terakhir nomor 10. Ini ada beberapa pernyataan kalimat yang tidak hemat. Yang tidak hemat di sini terlihat yang 3 ini ya. Sebagian besar daerah-daerah, sebagian besar daerah gitu aja ya. Karena sudah menunjukkan banyak. Baik, berarti 3. Selesai sudah 10 soal. Kita klik selesai ujian. Apakah Anda yakin? Bismillah, yakin. Alhamdulillah, akhirnya dapat nilai 100. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini kita akan lanjut ke 3 TTE 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.